Novel Raja Tertinggi. Bab 1071. Omi melompat dan terbang menuju paviliun setengah bulan yang dibangun di atas batu di tengah-tengah gunung. Omi menemukan bahwa seni bela diri dan kekuatannya belum melemah. Dia masih berada di puncak kesempurnaan besar alam persatuan, tetapi kekuatan fisiknya relatif jauh lebih lemah. Tetapi di sisi lain, tulang dan meridian tubuh aslinya dan semacamnya pasti jauh lebih kuat dari tubuh yang dimiliki dunia itu, dan itu sangat cocok dengan jiwanya. Mungkin itulah alasan mengapa wilayahnya tidak menjadi bawaan setelah dia kembali ke tubuhnya. Omi melompat ketika dia berteriak, "Adik, kakak dan adik, aku telah kembali." Suara biola tiba-tiba berhenti. Ya, itu kakak senior angin. Kakak perempuan senior Omi melihat ke tempat suara itu berasal, hanya untuk melihat seorang yang sangat familiar, namun berubah sedikit kabur dalam ingatannya, Winlight Cloud. Ah, seluruh adik terkejut, menatap tak percaya pada Omi yang perlahan-lahan mendekatinya. Tak jauh dari situ, kelompok kakak beradik Omi juga tercengang. Berengsek, itu angin magang junior. Ya Tuhan, itu benar-benar Broterwin, tidak mungkin. Saudara angin. Sekelompok orang segera terbang ke paviliun Half Moon. Seperti embusan angin, Omi mendarat di Half Moon Pavilion. Kakak senior Kin. Omi memanggil. Angin, kakak senior angin. Adik kecil sepertinya belum sadar. Aku, adik kecil, lama tidak bertemu. Kakak Feng, ini benar-benar kamu, oh. Kinren menerkam ke dalam pelukan Omi dan berteriak tak terkendali. Omi menepuk pundak Little Sister dan tersenyum. Sister Kin, maaf membuatmu menunggu, bagaimana kabarmu selama ini? Oh, saudara Feng, kemana kamu lari? Kinren terisak lebih dari sedikit. Kakak angin senior, kelompok saudara dan saudari Omi semua berkumpul. Omi melepaskan Kinren dan tersenyum, rekan guru dan saudara, aku kembali. Kakak Feng. Beberapa saudara divisi memandang Omi dengan air mata di mata mereka. Omi juga bermata merah dan berkata, hahaha, aku kembali, kenapa kamu tidak bahagia? Manly Man, kenapa kamu menangis? Sieyong adalah orang pertama yang melompat dan memeluk Omi dan berkata, Kakak Feng, kamu telah membuat saudara-saudaramu berpikir dengan sangat ringan, kemana saja kamu? Kakak senior tertua, kita akan membicarakan ini nanti. Kakak senior kedua datang dan memeluk Omi dalam pelukan beruang yang menangis, Kakak Feng, 11 tahun ini, kamu telah membuat saudara senior sangat merindukanmu. Haha, kakak senior Hao, aku kembali, Tommy, kan? Karena dalam kegembiraan mereka, mereka tidak peduli dengan Omi saat ini. Selanjutnya, saudara dan saudari senior lainnya memeluk Omi satu persatu untuk waktu yang lama. Ini adalah saudara senior ketiga Xia Chengsheng, saudara perempuan senior keempat Aju, saudara senior kelima Spirit Monkey, dan saudara senior keenam Zhao Jian. Baris ketujuh adalah Omi, dan yang kedelapan adalah Kinren, termasuk Omi ada 8 saudara divisi. Untuk sementara, seluruh Half Moon Pavilion dipenuhi dengan tangisan dan tawa reuni yang telah lama ditunggu-tunggu. Hanya setelah waktu yang lama semua orang menjadi tenang dan duduk di Half Moon Pavilion, menatap Omi. Omi tersenyum, jangan menatapku seperti itu. Lihat. Kakak Feng, cepat beritahu saya di mana Anda berada selama 11 tahun ini. Di mana saja Anda. Jika Anda tidak memberitahu saya penjelasan yang masuk akal, kakak saya akan menjadi orang pertama yang mematahkan kaki Anda. Siapa yang menjadikan Anda bocah ini? Menyebabkan semua orang menghancurkan hati mereka untukmu, terutama adik perempuan. Apakah kamu tahu bahwa dia pernah jatuh cinta pada iblis? Ah, Omi kaget dan menatap adik kecil. Kinren tersipu dan berkata, kakak berbicara omong kosong, jangan dengarkan dia. Kakak laki-laki ketiga Xia Chengsheng dengan sedih berkata, adik perempuan kecil, kamu tidak benar. Ketika saudara laki-laki junior Feng tidak kembali, kamu selalu mengatakan bahwa kamu menyesal tidak mengaku padanya. Sekarang dia sudah kembali, apa masalahnya? Kamu menjadi menggeliat lagi. Kakak senior kedua Hao Zizu berkata, Xia Chengbei, jangan menyela saya dulu. Tunggu sampai kakak senior Feng menjelaskan di mana dia selama ini. Lalu kita akan menangani masalah dia dan kakak muda. Baik, saudara Feng, cepatlah. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal, Anda selesai hari ini. Semua orang menatap Omi. Omi berada dalam sedikit dilema saat ini. Apa yang harus dia katakan? Mengatakan bahwa dia telah menyeberang ke dunia lain. Apakah mereka akan mempercayai hal misterius seperti itu? Apalagi Omi masih bersekongkol dengan Muqianji, dan di dunia ini, jika orang-orang benar di Jianghu tahu bahwa dia bersekongkol dengan sekte iblis, dia pasti akan menjadi musuh publik semua sekte terkenal. Di Jianghu ini, permusuhan antara sekte iblis dan sekte benar terlalu dalam. Katakan, kenapa kamu tidak mengatakannya? Omi berkata, saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu apakah Anda percaya atau tidak dengan apa yang akan saya katakan, karena ini agak misterius, jadi persiapkan diri Anda secara mental. Katakan, jangan coba-coba mengacaukannya. Nah, suatu malam 11 tahun yang lalu, saya kebetulan melewati kamar kakak senior, dan kebetulan kakak senior ada di sana. Omi menceritakan kisah jatuh ke tebing dan kemudian mengatakan bahwa dia telah menyeberang ke dunia lain. Tentu saja, dia tidak mengatakan apapun tentang permusuhannya dengan Muqianji untuk saat ini. Itu adalah masalah yang sangat penting. Tetapi kisah Omi tentang memiliki beberapa pacar di dunia lain diceritakan satu persatu.
Kakak senior Qinren tampaknya terlihat sedikit sedih. Kakak senior Feng sudah memulai sebuah keluarga, yang dalam konsepnya setara dengan memiliki keluarga, dan beberapa selir. Rekan-rekan senior, Anda tidak boleh percaya, bagaimanapun juga ini sangat misterius bahkan saya merasa seperti sedang bermimpi ketika saya tiba-tiba kembali ke dunia ini. Jika wilayah saya tidak tetap sama sedikit pun, itu akan menjadi sulit dipercaya bahwa ini nyata. Omi tersenyum pahit. Baru pada saat itulah semua orang merasakan alam Omi, dan memang, dia telah mencapai puncak alam persatuan, pada tingkat yang sama dengan adik kecil. Kakak Feng, benar-benar ada dunia lain. Kakak senior keempat Aju berkata dalam keheningan yang tercengang. Kakak senior roh monyet kelima berkata, jadi sepertinya apa yang dikatakan dalam catatan yang ditinggalkan oleh leluhur Sekte Suan Hijau saat itu tidak salah, itu benar. Kakak senior keenam Zhao Jian juga terkejut. Saya pikir, pasti leluhur Sekte King Xuan sudah gila, tetapi dunia lemah lainnya benar-benar ada. Alis Omi berkerut, apa kalian percaya dengan apa yang aku katakan? Kakak kedua Hao Zizu mengangguk. Kakak Feng, sekitar 8 tahun yang lalu, Kepala Sekte Suan Hijau, melihat catatan leluhur mereka, yang mengatakan bahwa di dunia ini, ada portal ke dunia yang lebih lemah. Di saat itu, orang-orang di Jianghu semua mencemoohnya, tapi aku tidak menyangka itu benar. Mungkinkah leluhur Sekte Suan Hijau, pernah mengunjungi dunia lain? Itulah yang tertulis dalam catatan leluhur Sekte Suan Hijau. Dia mengatakan bahwa di dunia lain, ada tempat bernama Tousan Mountain Twilight untuk kembali. Tubuh Omi gemetar, Tousan Mountain Twilight sudah mengatakan semuanya, itu masih bohong. 1072. Saudara Angin, mungkinkah benar-benar ada tempat seperti Tousan Mountain Twilight? Kakak Xie Yong bertanya. Omi mengangguk dan berkata, ya, saya kembali melalui Tousan Mountain Twilight. Ngomong-ngomong, apakah leluhur Sekte Suan Hijau itu mengatakan dari mana saya dapat melakukan perjalanan ke dunia lain? Itu tidak dikatakan. Kakak senior ke-6 Zhao Jian berkata, saya mendengar bahwa ada tempat yang sangat berbahaya di sisi iblis, dan saya mendengar bahwa jika Anda melompat, Anda dapat melakukan perjalanan ke dunia lain. Tapi, tidak ada yang berani melompat sama sekali. Bukankah ini keinginan kematian yang jelas? Tapi Omi senang. Jika memang ada tempat yang sangat berbahaya di sisi iblis, maka 9 dari 10, rumor ini benar. Karena jalan menuju dunia lain biasanya berada di tempat yang paling berbahaya, jika tidak dua dunia paralel tidak akan berantakan. Omi bersumpah bahwa suatu hari nanti, dia pasti akan pergi ke Sekte Iblis untuk menemukan tempat berbahaya itu, dan dia pasti akan kembali ke dunia itu untuk menangani beberapa akibatnya, dan jika mungkin, membawa Xiao Meng, Yan Qiang, dan Long Tianqin selesai. Kakak Xie Yong berkata sambil meminum anggurnya, jangan membicarakan hal-hal tentang wilayah iblis di masa depan. Tahun-tahun ini perang dingin antara Mason Iblis, situasinya parah, jangan sampai berakhir dengan tuduhan berkolusi dengan iblis-iblis. Aliansi Dunia Bela Diri saat ini sangat keras. Omi bertanya, kakak, siapa Master Aliansi Dunia Bela Diri saat ini? Xie Yong berkata, ini masih Sekte Gunung Tinta, dulunya adalah Kepala Sekte Gunung Tinta, Bai Luo, tapi sekarang, Bai Luo dibunuh oleh iblis terkuat dan Master Aliansi Bela Diri digantikan oleh Hitam. Murid dari Sekte Gunung Tinta. Murid hitam jauh lebih kuat dan sangat keras, karena mantan kepala mereka dibunuh oleh iblis terkuat, yang menyebabkan fakta bahwa sekarang, suasana antara iblis Masamune sangat tegang. Sekarang di kali ini, yang terbaik adalah tidak pergi kemanapun di dekat Sekte Iblis, jika tidak, saya khawatir saya akan melibatkan divisi itu. Sangat serius. Omi terkejut, bagaimanapun, mantan Master Dunia Bela Diri dibunuh oleh iblis, sebagai orang benar, itu memang memalukan, dan terlebih lagi bagi iblis. Kakak kedua Hao Zizu berkata, saya pikir, cepat atau lambat, akan ada pertempuran antara orang benar dan iblis. Sayangnya, itu mengerikan untuk dipikirkan, orang benar dan iblis, akan ada banyak mayat yang terkubur. Terakhir kali pertempuran benar dan iblis adalah 500 tahun yang lalu. Murid-murid kami dari Sekolah Naga Ilahi, lebih dari setengah dari korban. Seluruh hutan seni bela diri akan jatuh ke dalam bencana. Hal yang paling penting adalah bahwa, pada sekarang, kekuatan keseluruhan Sekte Iblis tampaknya sedikit di atas Sekte utama kami. Itu sebabnya Sekte Iblis mulai bergerak. Saat ini, di antara Sekte utama-utama kami, jumlah murid dari generasi muda yang telah mencapai standar Patriark Kuasi Jenius tidak lebih dari 20 total, sedangkan Sekte Iblis ku dengar ada hampir 30. Aku khawatir pada saat kita mencapai generasi kita akan dihancurkan oleh Sekte Iblis. Omi sangat terkejut ketika mendengar komentar mereka, Sekte Iblis memang Sekte Iblis. Mengenai betapa jeniusnya calon master, itu adalah seseorang di bawah usia 35 yang memiliki harapan untuk memukul ranah klan. Ada 20 calon klan jenius di sekte utama kita, dua kita, Sekte Naga Ilahi, sekarang menempati 2 tempat lah, sebelum itu adalah satu adik perempuan junior, sekarang saudara junior Feng kembali, 2, Sekte Naga Ilahi kami adalah benar-benar mulia. Semua orang langsung melihat ke arah Omi. Omi sekarang berada di puncak kesempurnaan agung alam persatuan, sudah berada di titik kritis alam leluhur, sangat berharap untuk menyerang alam leluhur, dan pada usia di bawah 35 tahun.
Kakak Sieyong menghancurkan bahu Omi dan tertawa, Kakak Feng, kamu bisa menyeberang ke dunia lain yang lemah, kamu bahkan bisa melatih seni bela dirimu ke dunia ini. Ben, pikir, dalam kelompok saudara kita, adik perempuan sudah menjadi nomor satu yang solid, sekarang ya masih tidak tahu apakah Anda atau adik perempuan yang kuat. Kinren yang pendiam yang malu untuk mengatakan, pasti saudara Feng yang hebat. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya pikir saya sedikit lebih buruk daripada kakak senior. Intuisi Omi berkata pada dirinya sendiri. Mengapa? Oh, intuisi, omong-omong, Sister Qin, apa keadaanmu saat ini? Kakak senior ketiga Ju berkata, adik perempuan telah menciptakan seni bela diri sendiri, karena dia jatuh ke dalam cinta iblis sebelumnya, dan setelah dia bangun, dia tampaknya memiliki banyak pencerahan. Ah, seni bela diri apa itu? Omi sibuk bertanya. Little Sister merasa malu dan berkata, teorinya belum sepenuhnya dipikirkan, jangan dengarkan mereka meledak, jika saya memahami teori yang lengkap dengan jelas, maka itu hanya bisa dikatakan telah dibuat. Hei, jika Little Sister telah menciptakan miliknya sendiri, itu berarti dia telah melangkah ke alam leluhur, dan memiliki kemampuan untuk memulai sekte seni bela dirinya sendiri. Omi menganggukkan kepalanya, adik memang sedikit lebih jauh dari Omi. Omi sekarang tahu apa arah melangkah ke alam leluhur, yaitu, memiliki filosofi seni bela diri sendiri, kemampuan seni bela diri untuk membentuk sekolahnya sendiri, dan kemampuan untuk membuka sekolahnya sendiri, yaitu alam leluhur. Setiap wilayah Master Clan, mereka memiliki pemahaman mereka sendiri tentang seni bela diri, levelnya sekarang berbeda. Omi melihat bahwa dia telah mengobrol lama di Half Moon Pavilion, dan dia sibuk bertanya, di mana Master Shisha? Sudah waktunya bagi saya untuk pergi dan menemui mereka, begitu juga dengan Master Paman Yan. Dokter Omi yang sangat sakti itu, dan juga adik dari istri guru Omi. Semua orang terdiam sejenak, dan kemudian, kakak senior sulung Sieyong berkata, Kakak Feng, Tuan Paman Yan telah pergi. Apa? Seluruh tubuh Omi langsung berdiri. Tuan Paman Yan. Omi merasa sedih. Kapan Tuan Paman pergi? Omi dengan air mata bertanya, dalam 11 tahun dia pergi, sepertinya begitu banyak yang terjadi di Sekte Naga Ilahi. 3 tahun yang lalu, Omi bertanya, apakah wajar menjadi tua? Saya ingat Tuan Yan, yang belum mencapai hari besarnya. Tidak, itu oleh kalajengking penyihir dari Sekte Iblis. Apa, kalajengking penyihir? Tubuh Omi bergetar, kalajengking penyihir, pria beracun yang sangat kuat dari agama iblis, dengan reputasi yang sangat besar. Ia juga memiliki identitas lain, seorang guru putri iblis. Ya, semuamu seni jahat Qianji diturunkan dari kalajengking penyihir. Omi sedih, guru favoritnya. Ah, tapi dia dibunuh oleh Tuan Mu Qianji. Omi belum memberitahu saudara-saudaranya tentang dendamnya terhadap Mu Qianji. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana jadinya. Tidak hanya periode khusus perang dingin antara setan besar, tetapi sekarang bahkan pamannya, yang meninggal. Di tangan Tuan Mu Qianji, kebencian ini, mendalam. Kakak Feng, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, di mana Tuan dan Nyonya? Saya akan mencari mereka. Sieyong berkata, Tuan Sifu tidak ada di sini. Dia pergi ke konferensi Master Sekutu dari Sekte Gunung Batu Tinta bulan lalu. Tampaknya mereka sedang mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Sekte Setan. Dan bahkan Tuan dari Sekte Naga Ilahi kita dan banyak paman lain pergi ke sana. Tetapi Tuan Sifu akan segera kembali. Oh, 1073. Di mana makam Tuan Yan? Saya ingin memberi hormat kepadanya. Kata Omi. Kakak Sieyong berkata, ayo pergi bersama. Itu benar, kami belum meminta adik perempuan kami untuk mengaku. Monyet roh kakak senior kelima tiba-tiba berkata. Semua orang tiba-tiba bereaksi. Ya, bukankah kami mengatakan sebelumnya bahwa Omi akan membiarkan adik perempuannya mengaku setelah dia menjelaskan? Ah, pada saat ini, Little Sister tersipu ketika dia mendengarkan. Ketika Omi menghilang, dia merasa sangat berani dan menyesal tidak mengakuinya sejak awal, tetapi sekarang setelah Omi benar-benar kembali, dia menemukan bahwa dia tidak begitu berani. Haha, adik kecil, sekarang kakak Feng kembali, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menyesal tidak mengaku padanya sejak awal? Ayo, mengaku sekarang, dan kemudian pergi memberi hormat kepada Tuan Yan setelah kamu selesai. Aku, adik perempuan tersipu saat dia melihat Omi, lalu dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Omi juga cukup malu. Adik perempuan, jangan hanya berdiri di sana, saudara angin telah kembali, katakan padanya apa yang ingin kamu katakan sejak 10 tahun yang lalu, cepat dan katakan padanya, tetapi kali ini surga telah memberimu kesempatan lagi. Aku, Kinren tersipu dan menundukkan kepalanya. Omi berkata, rekan-rekan senior, cepat dan bawa saya untuk memberi hormat kepada Tuan Paman Yan. Apa yang terburu-buru, Tuan Paman Yan dapat memberi hormat kapanpun dia mau, sekarang lebih baik membiarkan Little Sister mengaku dengan cepat. Omi ingin buang air besar, tapi tidak bisa. Kakak senior keempat Aju berkata, jangan paksa kakak senior sudah bertunangan, sepertinya tidak baik memaksanya untuk mengaku kepada kakak Feng sekarang. Selain itu, kakak Feng baru saja mengatakan bahwa dia memiliki istri di dunia lain, dan dia juga memiliki beberapa selir. Gelombang kesedihan yang tak terkatakan datang ke dalam Little Sister.
Omi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dunia ini lebih feodal, pacar dan istri jelas tidak bisa dibedakan. Omi tidak berdebat. Dia dan Leona, Sumeikian, Simran, Samira dan lain-lain, itu sudah hampir sama dengan seorang istri. Baru saja melewatkan pernikahan. Jika Omi berpendapat, akan tampak munafik, istri di atas istri, Omi menyetujui. Mata Little Sister merah. Kakak menghela nafas, anggap saja, itu tidak lagi sama sekarang. Begitu banyak hal telah terjadi, tidak mungkin untuk memperbarui nasib sebelumnya. Saudara junior angin baik-baik saja, meninggalkan dunia itu. Jika kamu tidak dapat kembali, itu setara dengan istri dan selir itu sudah pergi. Kamu masih bisa menemukannya lagi. Tapi bukan adik perempuan, dia sudah bertunangan dengan Kiren Swan dari Sekte Bukit Bendera. Omi sibuk berkata, sekolah bendera gunung. Kiren Swan. Benar. Tentang Kiren Swan, Omi pernah mendengarnya, ketika Omi masih di dunia ini. Kiren Swan agak terkenal, tetapi karena dia 2 tahun lebih muda dari Omi, ketenarannya dan semua itu tidak sehebat Omi. Pasti setelah Omi menyeberang ke dunia lain, Kiren Swan ini secara bertahap membuka ketenarannya di dunia ini. Omi menatap adiknya, selalu ada ketidakbahagiaan yang tidak bisa dijelaskan di dalam Tang sejak itu, meskipun ada seorang wanita di dunia lain, tidak ada keraguan bahwa Omi jatuh cinta dengan adiknya. Namun, Omi sakit kepala ketika dia mengingat Demon Demonis Mukianji, dan dia tidak tahu kapan dia bisa melihat Mukianji lagi. Baiklah, mari kita memberi hormat kepada Tuan Yan. Omi mengikuti saudara laki-laki dan perempuannya ke pemakaman leluhur Sekte Naga Ilahi, yang merupakan tempat tinggal banyak leluhur selama berabad-abad. Tuan Paman Yan, keponakan yang tidak berbakti, Winlight. Yun, aku datang untuk mengunjungimu. Omi bersujud 3 kali. Kakak menyerahkan 3 dupa kepada Omi dan berkata, ambil dupa, Tuan Paman Yan tidak akan menyalahkanmu. Setelah memberi hormat kepada Tuan Paman Yan, Omi kembali ke Sekte Naga Ilahi dengan berat hati, dan bertemu dengan beberapa guru Sekte Naga Ilahi lainnya, seperti Tuan Paman Yuking dan Tuan Paman Hao Yuan. Hanya saja, Omi menyembunyikan kebenaran dari menghilangnya mereka. Omi tidak ingin menyebarkan berita tentang dunia lain. Jika beberapa orang jahat dari dunia ini pergi ke sana, itu pasti akan membahayakan orang-orang di dunia itu. Omi menetap di Sekte Naga Ilahi. Kamar yang dulu dia tinggali telah dihancurkan. Jadi kamar tempat dia tinggal sekarang berada tepat di sebelah adik perempuannya, dan dia tidak tahu apakah itu sengaja diatur olehnya. Kakak, larut malam Omi bersandar di pagar di luar pintu kamarnya, membayangkan dalam benaknya kerabat dari dunia lain, seperti Little Meng. Bakat Xiao Meng diketahui Omi, tidak berarti buruk, dan tidak semua saudara laki-laki dan perempuan Omi saudara perempuan lebih baik darinya. Adik perempuan junior di sebelah tiba-tiba membuka pintu. Kakak Feng, apa yang kamu pikirkan? Tidak bisakah kamu tidur? Malam pertama kembali, kamu pasti tidak bisa tidur, lihat aku bertanya. Kinren keluar dan berkata, Omi tersenyum, adik kecil, kamu juga tidak bisa tidur. Tetap saja, aku terganggu, dengan hak aku seharusnya tidak tinggal di sebelahmu, lagi pula kamu perempuan, aku benar-benar tidak tahu seberapa besar kakak mengaturnya. Tidak apa-apa untuk menjadi kakak laki-lakimu sendiri, kata adik kecil dengan sedikit tersipu. Jika kamu tidak bisa tidur, datanglah dan mengobrol. Oke. Kinren duduk di samping Omi, dan setelah hening beberapa saat Kinren bertanya, ngomong-ngomong, kakak Feng, apakah kamu di dunia lain dan tidak disebut Feng Lightning? Nama saya Om. Oh, tidak heran saya mendengar Anda menyebut diri Anda sebagai Tommy, hari ini saya mengerti. Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun di dunia itu? Ya, aku bersenang-senang, dunia itu, meskipun seniman bela diri tidak sebagus kita, tetapi ada hal-hal yang menonjol di dunia itu, ada banyak hal yang orang-orang di sini bahkan tidak bisa bayangkan. Oh, ada kesempatan, aku benar-benar ingin pergi ke sana. Akan ada kesempatan, cepat atau lambat aku harus menemukan jalan ke dunia itu dan kembali untuk melihat bahwa masih ada orang di sana yang tidak bisa aku lepaskan. Maksudmu istri dan selirmu di dunia itu? Tanya adik. Oh, tidak, sejujurnya, sebelum aku kembali, semua wanitaku itu, seperti, sudah mati. Ah, adik perempuan terkejut. Ini sebabnya. Omi berkata dengan rasa sakit di hatinya, saya memiliki lebih dari selusin teman di dunia itu, tetapi sayangnya, saya tidak dapat melindungi mereka, dan sekarang, hanya 3 dari mereka yang masih hidup, saya harus kembali ke sana dan membawa mereka ke sini. Mengapa kamu harus membawa mereka ke sini? Jika kamu benar-benar dapat kembali, kamu mungkin juga hidup di dunia itu. Menurutku, jauh lebih baik bagimu untuk hidup di dunia itu daripada di sini. Sisi dunia persilatan kita, itu berantakan. Omi menggelengkan kepalanya, tidak, dunia itu tidak lagi cocok untukku, aku dianggap berada di puncak dunia itu, di seluruh dunia, tidak ada satupun yang telah melangkah ke alam leluhur sejak itu. Zaman kuno, tidakkah menurutmu terlalu sepi bagiku untuk hidup di dunia di mana semua orang berada di bawahku, dan aku masih sangat muda? Tidak memiliki lawan sangat menakutkan, dan tidak memiliki lawan berarti aku menang, kemajuan, dan saya akan menghabiskan seluruh hidup saya di dunia itu, berada di puncak alam persatuan. 1074. Ya, saya tidak menyadari bahwa kekuatan dunia sangat lemah, itu sebabnya Anda tidak ingin lebih banyak orang tahu bahwa dunia itu ada.
Saudara angin, dapatkah Anda memberitahu saya tentang istri Anda di dunia lain? Mereka semua harus luar biasa agar Anda bersedia menikahi mereka. Omi berkata dengan canggung, jujur, saya belum menikah dengan mereka, bagaimana saya bisa mengatakannya, bahwa dunia berbeda dari dunia kita dalam hal pria dan wanita, di dunia itu, mereka dapat bersama dan melakukan apa saja sebelum mereka menikah. Dan jika mereka merasa tidak cocok, mereka dapat putus lagi, dan kemudian mencari-cari sampai mereka menemukan yang cocok, maka mereka akan menikah dan menjadi suami istri. Dengan kata lain, orang yang akhirnya menjadi istrinya, 9 dari 10 pernah bersama pria lain. Adik perempuan terkejut dan berkata, tidak mungkin, ini, bagaimana ini mungkin, ini juga. Kinren benar-benar terpana di dunia ini, sebelum menjadi pengantin, dia telah bersama orang lain. Laki-laki, itu kandang babi untuk dibenamkan, jangan pernah berpikir untuk menikah selama sisa hidup Anda. Oh, Omi tersenyum, adik kecil tidak bisa lagi menggambarkan keterkejutan di hatinya. Jangan heran, setiap dunia memiliki budayanya sendiri, di dunia itu normal. Kakak Feng, jangan katakan itu, aku tidak bisa memahami perilaku seperti ini lagi. Oh, Omi juga berhenti membicarakan hal ini. Omi bertanya, adik, kapan kamu dan Kiren Suan akan menikah? Wajah Kinren menjadi gelap. Entahlah, perintah orang tua dan kata-kata mak comblang semuanya diputuskan oleh tuan dan istri tuan. Adik kecil, di dunia lain, pernikahan membuat keputusan mereka sendiri. Bagus kalau begitu. Apakah kamu mencintai Kiren Suan? Adik perempuan menghela nafas, jadi bagaimana jika aku tidak menyukainya? Jadi, kamu hanya mengikuti pengaturan guru-gurumu, dan kamu tidak menerima pernikahan di hatimu. Saya tidak tahu bagaimana mengatakan ini, tetapi Kiren Suan tidak buruk, setidaknya seluruh sekte naga ilahi sangat menerima pernikahan saya dengannya. Adik perempuan, beritahu saudara Feng betapa baiknya Kiren Suan, biarkan aku melihat apakah dia layak untukmu. Kiren Suan dia juga sangat terkenal, dia salah satu dari 20 calon klan jenius di sekte kita yang sebenarnya, dia masuk 10 besar, hanya ke-9 dalam calon klan jenius. Pria kuat masa depan yang sangat menjanjikan, pemahamannya tentang seni bela diri sendiri. Berada di atas milikku, dan aku berada di peringkat ke-14 dari 20 calon master jenius dari sekte utama. Omi mengangguk, Omi juga harus menghibur, karena Omi tidak sebagus adik sekarang. Bicarakan dibandingkan dengan Kiren Suan itu, Omi berada di dunia lain. Meskipun dia juga melangkah ke puncak kesempurnaan besar alam persatuan, tetapi dia jelas menyeret kakinya. Jika Omi tidak menyeberang ke dunia itu, maka Omi mungkin akan lebih jauh di depan hari ini. Pasti lebih kuat dari Little Sister, bahkan Kiren Suan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Omi. Pantas bagi Omi untuk kembali ke dunia ini, dan jika dia terus tinggal di dunia lain, aku khawatir keterampilan seni bela dirinya tidak akan pernah berkembang. Baiklah, adik kecil, ini sudah larut, waktunya kembali dan istirahat. Oh, adik perempuan tampak seperti ingin mengatakan sesuatu yang lain. Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan Little Sister lagi? Tidak apa-apa, tapi tidak ada salahnya mengatakannya. Kakak Feng, pertunanganku dengan Kiren Suan, kamu akan. Tidak ada yang ingin Anda katakan. Saya yakin Anda tahu bahwa apa yang saya inginkan bukan untuk Anda berkati. Omi berkata, adikku, mustahil bagiku untuk memberkatimu, karena, sebelum aku menyeberang ke dunia itu, aku selalu menyukaimu, sangat. Adik kecil sangat senang ketika mendengar Omi mengatakan suka, 1000 kata tidak lebih baik dari 3 kata menyukaimu. Gao, jika kamu menyukaiku, lalu mengapa kamu menikahi begitu banyak wanita di dunia itu? Adikku, maafkan aku ketika aku menyeberang ke dunia itu. Aku hanya memilikimu di hatiku, dan hatiku sakit ketika memikirkanmu, dan beberapa kali aku pingsan kesakitan karena memikirkanmu. Pingsan kesakitan, seperti itulah rasanya jatuh ke dalam cinta iblis. Ya, aku hampir jatuh cinta pada iblis karena kamu juga. Wajah Little Sister sekarang bersemi dengan sukacita, dan hatinya sangat manis. Lalu apa yang terjadi kemudian? Adik perempuan menundukkan kepalanya karena malu. Kemudian, ketika saya berpikir saya tidak akan pernah bisa kembali, saya berpikir bahwa saya harus mengendalikan diri untuk tidak jatuh ke dalam iblis cinta, karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi, dan apapun itu, saya dirasuki setan, itu bukan hal yang baik. Jadi, saya harus mengatakan pada diri sendiri untuk melupakan Anda. Pada waktu itu, saya berada di dunia itu, saya tidak akrab dengan kehidupan. Untuk mencari nafkah, saya bekerja sebagai pengawal untuk putri keluarga besar. Setiap hari dengan putri keluarga besar itu, perlahan, putri itu dia jatuh cinta padaku. Kemudian, gadis-gadis muda lainnya yang belajar di sekolah yang sama juga menyukaiku. Sayangnya aku tidak memikirkan perasaan sama sekali, tetapi, kemudian aku masih tersentuh dengan kehangatan mereka. Ditambah aku telah mengecewakan banyak gadis di dunia ini, dan aku telah memutuskan untuk berhenti mengecewakan mereka. Jadi aku hanya akan membiarkan alam mengambil jalannya bersama-sama. Oh, jadi, kamu tidak terlalu menyukai mereka di hatimu. Aduh, sekarang mereka mati karena aku benar-benar tidak bisa mengatakan hal-hal yang tidak berperasaan seperti itu tanpa komentar. Dan bagaimana jika mereka tidak mati? Tidak mati.
Bagaimana bisa? Saya katakan jika, kalau begitu aku, Don Suchen, pasti akan menerimanya di sini. Oh, adik perempuan sedikit sedih dan sangat sedih. Umi menghela nafas. Dao, sekarang setelah mereka semua pergi dan kamu kembali, karena kamu menyukaiku di dalam hatimu, apakah kamu bersedia melakukan sedikit usaha untukku? Melakukan upaya apa? Kamu masih sangat bodoh, dan jika kamu benar-benar menyukaiku di dalam hatimu, kamu seharusnya tidak berdiri dan melihatku menikah dengan pria lain. Tentu saja tidak. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk itu? Aku tidak tahu saat ini. Omi memikirkan Mukianji dan tertekan di dalam. Omi juga berpikir untuk mencoba menyelamatkan situasi demi adik perempuannya. Apakah mungkin untuk kembali bersamanya? Tetapi bagaimana dengan Mukianji? Omi cukup yakin bahwa Mukianji menyukainya, dan setelah semua yang terjadi dengan Mukianji, Omi juga menyukainya. Jika dia mendengar bahwa dia bersama adik perempuannya, Mukianji mungkin sangat sedih, jadi Omi ragu-ragu dan tidak semua orang memutuskan. Omi menyadari bahwa dia telah berubah, sebelum dia tidak menyeberang, Mukianji juga menyukainya. Pada saat itu, sikap Omi begitu tegas. Betapa bodohnya. 1075. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Adik tersipu dan berkata, saya yakin saya harus menjelaskan tekad Anda kepada guru-guru saya terlebih dahulu. Kemudian saya juga akan menjelaskan tekad saya kepada guru-guru saya. Setelah dia mengetahui tekad kami, dia secara alami akan mengambil jalan. Untuk menghubungi sekolah Flag Hill, saya tidak berpikir guru-guru akan memutuskan untuk membiarkan saya menikahi Ki Rensuan. Omi tercabik-cabik, mengingat secara alami Mukianji. Saudara Feng, Anda tampaknya tidak terlalu senang tentang ini. Qinren menatap Omi dengan gugup. Tidak. Jangan berbohong padaku, kamu belum bisa menyembunyikan apapun dariku sejak kamu masih kecil. Kamu pasti memiliki sesuatu yang tersembunyi di hatimu. Pada titik ini kita telah memahami perasaan satu sama lain. Itu seharusnya menyakitkan untuk kami berdua, tetapi kamu ragu-ragu. Kamu pasti memiliki beberapa kekhawatiran. Mengapa kamu tidak mengatakannya? Lidah Omi terikat. Adiknya masih sangat pintar dan pintar. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Silakan, aku tidak menyalahkanmu jika kamu tidak mau berusaha untukku. Lagi pula kita belum bertemu selama 11 tahun, dan banyak yang telah berubah. Tidak. Jika kamu tidak ingin berbicara, maka mari kita berpura-pura bahwa percakapan yang aku lakukan denganmu malam ini tidak pernah terjadi. Adik perempuan itu berbalik dan menuju kamarnya. Beberapa air mata mengalir di wajahnya. Omi meraihnya dengan lembut dan berkata, kakak senior. Little sister tidak melepaskan diri, hanya menundukkan kepalanya dan terisak pelan. Omi berteriak kesakitan dan berkata, hanya bercanda, aku akan jujur padamu, tapi kamu harus merahasiakan masalah ini dariku. Kamu bilang, tidak peduli apa, aku akan merahasiakannya darimu. Sebenarnya, 11 tahun yang lalu, ada lebih dari satu orang yang menyeberang ke dunia lain, bukan hanya aku. Siapa itu? Putri Iblis Mukianji. Bagaimana itu? Yang benar adalah ini. Kamu tidak harus mengatakannya, aku sudah mengerti segalanya, dan jika aku tidak mengharapkannya, ada gadis penyihir di istri dan selirmu itu. Tidak di antara beberapa pacar saya, tidak ada Mukianji, saya baru saja memulai, dan saya tidak memiliki banyak interaksi dengan Mukianji, dan dia tidak lagi menyukai saya. Tapi saya tidak berharap banyak yang masih terjadi padanya. Kemudian, dia telah melakukan segalanya untukku, bahkan ke dalam iblis, dan aku telah mati untuknya. Itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan dalam beberapa kata. Qinren menangis, kamu benar-benar jatuh cinta pada putri iblis. Aku tahu ini mengecewakan, tapi di dunia itu, tidak ada yang namanya iblis yang benar. Aku hanya melihatnya dengan pikiran normal, dan itu bukan pilihanku sendiri untuk berakhir memiliki hubungan dengan Mukianji. Saya sudah terluka parah, otak saya merosot menjadi bayi. Dia adalah orang yang merawat saya seperti seorang ibu dan saudara perempuan, dan bagi saya, dia bahkan mempertaruhkan untuk mencuri 5 harta aneh dunia, dan untungnya, tanpa keegoisan, dia memberikan semuanya untuk saya ambil, dan pada akhirnya, dia dikejar oleh 2 pembangkit tenaga listrik puncak, dan saya dipisahkan darinya, keberadaannya tidak diketahui. Saya dipisahkan darinya, dan keberadaannya tidak diketahui. Sampai 5 tahun kemudian, ketika dia muncul kembali, dia sudah kesurupan, dan sebagian besar alasan dia kerasukan adalah karena aku. Hanya, setelah dia kerasukan. Cisankure, itulah mengapa aku kembali ke dunia ini, dan jika aku tidak terlempar ke Cisankure, aku benar-benar mati di dunia itu. Adik perempuan berteriak, semakin Omi dan Mukianji terjadi, dia menjadi semakin sedih, dan bahkan, dia sangat merindukan di dalam orang itu, adalah dia, bukan penyihir. Kakak senior, aku benar-benar tidak tahu bagaimana memilih. Kembali ke dunia ini, aku takut jika Mukianji dan aku ingin bersama, akan ada banyak perlawanan. Tapi aku, Omi, pasti akan melakukannya. Jangan menyerah. Namun, kamu, sekali lagi, adalah cinta pertamaku, yang dulu paling aku cintai. Jangan katakan itu. Adik menangis, Omi menggunakan kata itu sekali. Dia mengerti bahwa sekarang Mukianji adalah favoritnya. Adik perempuan berkembang dari rasa manis sebelumnya, tetapi sekarang hatinya sakit seperti sakit tenggorokan.
Adik kecil, inilah mengapa aku ragu. Aku menyukaimu dan tidak bisa melepaskannya. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku bersamamu, itu akan menjadi sensasi. Bagaimanapun juga, kamu akan harus mundur dari Kiren Xuan. Kamu tidak bisa menyembunyikannya dari dunia persilatan. Ketika Mu Qianji mendengarnya, dia akan sangat sedih. Adik perempuan menyeka air matanya dan berkata, Kakak Feng, saya mengerti, tetapi Mu Qianji adalah anggota Sekte Iblis di dunia ini. Tidak mungkin bagi Anda untuk bersama. Bahkan jika Anda bersama, Anda tidak akan mendapatkan restu semua orang. Karena, Paman Yan dibunuh oleh Tuan Mu Qianji, Paman Yan adalah saudara laki-laki sini, dan sini takut dia akan menjadi orang pertama yang keberatan. Aduh, Omi merasa pusing. Kakak Feng, aku tidak pandai menasihatimu untuk tidak pernah menghubungi Mu Qian, karena aku tahu bahwa meskipun dia adalah seorang penyihir, dia benar-benar memperlakukanmu. Dan setelah semua yang telah terjadi antara kamu dan dia itu tidak seperti hubungan bisa rusak hanya dengan mengatakannya. Anda harus memikirkannya sendiri. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang masalah ini. Omi melihat wajah adiknya terlihat bingung, sibuk berkata, tapi bagaimana denganmu? Aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Oh, saudara angin, dewa benar-benar memperlakukan Anda. Bagaimana Anda bisa memiliki dua pikiran? Apakah Anda menginginkan saya dan dewa lagi? Jujur saja, bahkan jika saya bersedia, saya takut tuan dan ibu saya tidak akan setuju. Kamu harus membuat pilihan. Pilihan ini adalah menjadi anggota sekte yang benar, atau menjadi anggota iblis, dan pada akhirnya, semua anggota sekte yang benar tidak akan bernasib sama denganmu. Fiu. Baiklah, aku mengerti, aku tahu apa yang akan aku lakukan, aku tidak peduli apa faksi baik dan jahat, aku hanya akan melakukan apa yang ada dalam hatiku. Saudara angin, tidak perlu membujukku, dalam kasus terburuk, aku akan terus kembali ke dunia itu dan menjalani kehidupan tanpa beban sebagai orang nomor satu dunia, meskipun kemampuan bela diriku belum banyak meningkat, setidaknya aku bisa hidup bahagia. Kehidupan. Kakak angin, lupakan saja, pikirkan sendiri, aku akan tidur dulu. Selamat malam. Omi tidak bisa tidur sepanjang malam. Bagaimana tepatnya dia harus melanjutkan perseteruannya dengan Mu Qianji. Jika dia melanjutkan, dia pasti akan diludahi dan dibunuh oleh semua orang benar. Masalah ini bukan masalah kecil. Omi percaya untuk berkencan, tetapi Omi sangat takut bahwa adik telah menghancurkan hatinya. Dia belum pernah ke dunia lain. Bukan Omi sendiri. Dia tidak dapat benar-benar mengerti bagaimana perasaan Omi dan Mu Qianji. Tapi Omi tidak ingin adik menikah dengan Kiren Xuan. Omi berkata dalam hati, tidak peduli apa, bahkan jika perlawanannya besar, saya tidak akan menyerah dengan Mu Qianji. Untuk saat ini saya lebih baik membiarkannya dan meningkatkan keterampilan seni bela diri saya terlebih dahulu. Hanya ketika keterampilan saya sendiri kuat, dan kekuatan saya tinggi akan saya punya pilihan saya sendiri. Omi sangat ditentukan dalam 1076. Karena Omi tidak bisa tidur, dia berhenti tidur, bangun dan berlatih seni bela diri. Omi memiliki perasaan yang sangat dalam kali ini ketika dia kembali, dan perasaan ini tentang dao bela diri. Omi merasa bahwa dia juga memiliki pemahamannya sendiri tentang dao bela diri. Omi datang ke tebing di belakang Sekte Naga Ilahi. Ada daerah datar tempat Omi biasa berlatih seni bela diri, masih persis sama dengan 11 tahun yang lalu. Omi berkata dalam hati, itu aku di masa lalu, ini aku sekarang. Dunia itu adalah aku, dunia ini adalah aku, setiap hari itu berubah, tetapi tidak pernah berubah, apa yang sebenarnya berubah. 10.000 perubahan, artinya, sama. Omi tampaknya sangat terkesan. Omi baru saja menyeberang ke dunia lain, lalu kembali, semuanya terasa berubah, tapi rasanya tidak ada yang berubah. 1 dunia, 2 dunia, 3 dunia, sekarang apakah itu 3 dunia atau kembali ke 1 dunia? Luangkan pikiran, telah dia berubah pada akhirnya. Masih tidak ada perubahan. Omi perlahan menutup matanya, mengambil pedangnya, dan berlatih seni bela diri leluhur tuannya, teknik pedang naga penakluk. Teknik pedang turun naga ini adalah keterampilan bela diri yang diciptakan sendiri oleh leluhur pendiri Sekte Naga Ilahi ketika dia melangkah ke alam leluhur, setelah itu menjadi keterampilan bela diri leluhur Sekte Naga Ilahi. Ingat situs web, Kansu 8. Net. Namun, murid-murid selanjutnya tidak bisa lagi berlatih sejauh leluhur pendiri, seolah-olah Zhang Sanfeng telah menciptakan Taiji, dan banyak orang di masyarakat modern berlatih Taiji Quan. Tetapi tidak ada yang sekuat Zhang Sanfeng lagi. Ini karena murid-murid selanjutnya mempraktikkan seni bela diri ini, tidak memiliki pemahaman leluhur tentang seni bela diri, dan hanya mempraktikkan bentuknya, memang tanpa makna, seolah-olah itu adalah teknik pedang dengan hanya tubuh dan tanpa jiwa. Dan sekarang, tiba-tiba, Omi mempraktikkan teknik pedang turun naga seolah-olah memiliki jiwa. Omi berlatih sampai subuh. Fiu. Omi menghela napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya berkeringat deras, dan ketika dia melihat ke atas, itu sudah fajar. Omi tersenyum, saya sudah memiliki pemahaman saya sendiri tentang martial Dao. Jadi seolah-olah teknik pedang naga turun yang saya latih sepanjang malam memiliki jiwanya sendiri. Pemahaman saya tentang Dao bela diri adalah bahwa semua perubahan adalah konstan.
Setiap orang yang masuk ke sekte memiliki pemahaman mereka sendiri tentang seni bela diri, dan kemudian menciptakan seni bela diri mereka sendiri berdasarkan pemahaman mereka sendiri, membuat seni bela diri mereka lebih erat terkait dengan pemahaman mereka sendiri tentang seni bela diri dan mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Baru kemudian mereka memiliki modal untuk memulai sekte mereka sendiri, yang merupakan ranah klan. Sekarang, saya akhirnya memiliki pemahaman yang unik dari diri saya sendiri, dan saya percaya bahwa seni bela diri, dan bahkan kehidupan, tidak berubah dalam semua perubahan. Apa artinya tidak mengerti? Itu benar, jika Anda memahaminya, bukankah berarti Anda juga memahaminya? Omi cukup senang di dalam, tidak mudah baginya untuk memahami serangkaian teori seni bela diri sendiri setelah semua yang dia lalui. Omi telah memahami teori seni bela dirinya sendiri, seberapa banyak ia meningkatkan keterampilan seni bela dirinya. Sebagai contoh yang sangat sederhana, gerakannya bisa memiliki ribuan perubahan dalam sekejap, karena dia telah memahami ide inti dari perubahan. Kakak Feng, kamu di sini. Pada saat itu, saudara-saudara Omi datang. Omi tersenyum sedikit, tidak peduli apakah itu angin atau saudara, Omi adalah dia, tidak peduli apakah itu lawannya atau dirinya sendiri, tidak peduli apakah itu angin atau hujan, semuanya adalah dia. Pemahaman Omi tentang seni bela diri telah terbentuk secara tentatif, dan begitu ia menjadi sukses besar dan menciptakan keterampilan seni bela diri sendiri, sudah waktunya baginya untuk melangkah ke ranah Grandmaster, dan bisa disebut Master Seni Bela Diri. Kalian di sini. Kakak Feng, aku dengar kamu belum tidur sepanjang malam, apa, kamu tidak bisa tidur? Tanya kakak Sieyong. Oh tidak, tiba-tiba saya memiliki pemahaman tentang seni bela diri, jadi saya naik ke gunung untuk berlatih. Omi tersenyum dan menatap adiknya, yang pasti belum tidur sepanjang malam dan terlihat tidak terlalu baik. Namun, Omi merasa lega. Karena apakah itu berpikiran terbuka atau kusut, ramah tamah atau setia, itu semua adalah dia. Apakah itu menjadi sekolah yang baik atau jahat, itu semua dia. Tidak peduli bagaimana itu berubah, itu semua dia. Kakak kedua Hao Zizu sedang sibuk berkata, Kakak Feng, jadi Anda juga telah menyadari beberapa pemahaman Anda sendiri tentang seni bela diri. Ya, kata Omi tanpa menyembunyikan apapun. Wow, saudara Feng memiliki pemahamannya sendiri, dan begitu juga dengan adik, kamu layak menjadi jenius. Kakak senior kelima Aju berkata, kalau begitu, mengapa kakak Feng dan kakak muda tidak bertanding satu sama lain untuk melihat siapa yang lebih kuat, siapa yang telah memahami prinsip seni bela diri yang lebih mendalam, dan siapa yang lebih baik dalam permainan pedang. Haha, persis seperti yang ingin aku katakan. Kakak senior ke-6 Zhao Jian tertawa. Omi tidak menolak dan menatap Little Sister. 1077. Little Sister menggelengkan kepalanya dan berkata, atau tidak. Little Senior Sister tampaknya tidak berminat. Kakak senior, apa yang harus ditakuti dari potongan dan tempel? Selain itu, potong dan tempel hanya baik untukmu. Tidak ada salahnya kan? Oh, Omi berkata, kakak senior, ayo, biarkan kakak Feng melihat kekuatanmu. Sebelum kita memotong dan memotong, mengapa kamu tidak memberitahu kami, pemahaman macam apa yang kamu miliki tentang martial Dao? Tahu, bodoh, idiot, benar, ya, aku mengerti. Omi mengangguk. Satu kata sudah cukup untuk gambaran. Seperti Omi, pemahamannya tentang bela diri Dao juga bisa menjadi satu kata, perubahan. Kakak Feng, bagaimana denganmu? Adik perempuan bertanya. Don Omi berkata, ubah. Ganti. Benar. Oh, adik perempuan tidak bisa menghargai apa yang dikatakan Omi tentang perubahan. Pemahaman Dao bela diri semacam ini biasanya sulit dipahami orang lain. Ada banyak pemahaman bela diri Dao yang serupa, seperti yang terkenal. Tidak ada pukulan yang lebih baik daripada pukulan. Pedang berat tidak memiliki bilah kebijaksanaan agung seperti kebodohan. Menggunakan kekuatan untuk mematahkan keterampilan. 42 pukulan. Dan sangat banyak lainnya. Kesadaran Omi bahwa semua perubahan adalah konstan, sebenarnya merupakan pemahaman yang sangat mendalam. Namun, tidak diketahui apakah ada orang yang telah memahami hal yang sama seperti dia selama berabad-abad, atau sekarang. Kakak angin, tolong. Adik Ton menghunus pedangnya. Omi juga mengangkat pedangnya. Adik Ton melakukan teknik pedang turun naga, dan Omi juga melakukan teknik pedang turun naga. Teknik pedang penekan naga yang dilakukan oleh Little Sister memiliki momentum yang sama sekali berbeda dari milik Omi. Itu tampak seperti gerakan yang sama, tetapi perasaan itu benar-benar berbeda. Teknik pedang penakluk naga Omi sangat bervariasi dan tidak terduga sehingga memiliki kesan misterius dan tak terduga. Teknik pedang turun naga Little Sister, di sisi lain, memberi orang momentum kuno yang berat dan sedih, tidak berubah. Keduanya terlibat dalam pertempuran. Dang-dang-dang. Suara emas dan besi beradu. Setelah sekitar selusin pukulan, teknik pedang Little Sister benar-benar ditekan oleh Omi, dan di detik berikutnya, pedangnya diambil dari tanah oleh Omi. Adik perempuan tidak percaya bahwa kakak senior angin telah memenangkannya begitu cepat. Kakak senior angin hanya memahami pemahaman seni bela dirinya tadi malam. Saudara-saudara senior di sekitarnya juga penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka tahu seberapa kuat keterampilan pedang Little Senior Sister, dan bahkan guru-gurunya memujinya. Kakak senior kecil, aku akan menurut.
Kakak Feng, pemahamanmu tentang dao bela diri jauh lebih baik daripada milikku. Kami juga menggunakan teknik pedang naga turun, tapi aku kalah darimu setelah hanya selusin gerakan. Adik berkata tidak percaya. Kakak Sieyong tertawa, haha, kalian semua hebat, dan kakak Feng, dia layak menyandang gelar itu, dia akan selalu menjadi yang termuda nomor satu di dunia. Itu benar, meskipun tidak ada legenda Junior Brother Feng di sungai dan danau saat ini, tetapi sekarang setelah Junior Brother Feng kembali, prestise menjadi nomor satu termuda di dunia akan kembali cepat atau lambat. Omi tersenyum, benar, apa yang menjadi milik saya akan mendapatkan kembali, dan apa yang bukan milik saya juga akan mendapatkan kembali. Saudara Feng, mengapa kamu merasa seperti kamu terdengar begitu mendominasi dengan itu? Hahaha, ayo kembali sarapan. Setelah sarapan aku akan turun gunung. Kata Omi, untuk apa kamu turun gunung? Orang-orang bertanya, jika Anda tidak berjalan di sekitar sungai begitu lama, tidakkah Anda harus pergi ke gunung dan berjalan-jalan? Jika kita tidak bergerak, siapa yang tahu bahwa yang pernah menjadi nomor satu termuda di dunia telah kembali? Tapi, guru berkata bahwa kamu tidak boleh turun gunung tanpa perintah. Aku juga yang tidak turun gunung, jadi kenapa tidak turun jika hatiku mau? Alasan yang tidak benar. Ini bukan alasan yang salah, ini pemahaman saya tentang bela diri. Jika Anda membandingkan hidup dengan bela diri, itu hanya seperti itu. Little Sister merasa bahwa pola pikir Omi telah berubah setelah dia memahami dao seni bela dirinya. Setelah sarapan, Omi bersiap untuk turun gunung. Omi tidak ingin tinggal di gunung, itu tidak ada artinya. Membandingkan tempat ini dengan kota Wangjing, selalu ada perasaan kembali ke masyarakat yang terbelakang. Rekan-rekan guru dan saudara, saya akan turun gunung. Siapa di antara kalian yang ingin turun bersama saya? Tapi, semua orang ragu-ragu, keagungan guru Sifu muncul di benak mereka. Omi tersenyum dan berkata, kalau begitu, adik kecil, guru master lebih mencintaimu. Kamu tidak akan dihukum terlalu banyak jika kamu turun gunung sendiri. Jadi mengapa kamu tidak turun gunung bersamaku? Kita semua, tentu saja, akan terus berlatih seni bela diri di dasar gunung. Oh, bagus. Adik perempuan menganggukkan kepalanya. Saudara-saudari lainnya tidak berdaya. Omi membawa adik perempuan itu turun gunung. Kakak Feng, kemana kamu akan pergi? Sungai dan danau cukup besar untuk pergi kemanapun, termasuk wilayah gereja iblis. Kamu akan pergi ke wilayah sekte iblis. Hahaha, katakan saja. Hati Omi selalu ingin pergi ke Mukianji, tapi dia belum memutuskan kapan. Saudara Feng, mengapa kamu tiba-tiba mengubah pola pikirmu? Karena, seni bela diri yang saya pahami juga telah mengubah cara pandang saya tentang kehidupan. Sebenarnya, apa yang salah dengan jalur bela diri yang telah Anda pahami? Anda telah memahami, idiot. Jadi, ekologi Anda bodoh. Itu sebabnya Anda tidak pernah bisa melupakan saya, kan? Tidak aku karena aku benar-benar tidak bisa melupakanmu. Omi menggelengkan kepalanya. Jika dao bela diri yang kamu pahami adalah maka mentalitasmu pasti sangat berbeda. Kamu berbicara omong kosong. Baiklah, Sister Qin, jangan katakan itu. Dan, EBSP. Qin Renyi mengerutkan bibirnya, itu benar, apa gunanya membicarakannya, kamu juga tidak memilikiku lagi. Omi menoleh dan tersenyum, adik, kamu salah. Jika sebelum tadi malam, aku pasti masih berjuang dengan bagaimana kamu dan Mukianji harus memilih dan menghadapinya. Dan hari ini, aku tidak lagi terpecah belah. Cara apapun karena dao bela diri saya telah mengubah pola pikir saya. Maksud kamu apa? Bukankah artinya cukup jelas? Aku ingin Mukianji dan kamu. Aku ingin kamu berdua menjadi wanitaku, keduanya menjadi istriku. Aku menginginkan apapun yang Omi inginkan, karena aku juga yang menginginkannya, dan itu juga aku yang tidak menginginkannya. Adik Ton menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin, Mukianji dan aku tidak cocok dengan api dan air. Dia adalah seorang penyihir, bagaimana aku bisa berbagi suami dengannya? Kamu bisa memilih dia atau aku, bukan itu aku memaksamu, kenyataanlah yang memaksamu. Omi tertawa, tidak ada yang namanya ketidakcocokan antara air dan api, mau atau tidak itu adalah keadaan pikiranku. Tuan Guru tidak akan mengizinkanmu bergaul dengan seorang penyihir. Omi berkata, kalau begitu lewati tuanmu dan istri tuanmu. Apa? Jika guru-guru menentangnya, maka saya akan melampaui mereka, jadi kemampuan apa yang mereka miliki untuk menentangnya? Bahkan jika Anda melampaui guru-guru Anda, masih ada guru gerbang, dan semua orang benar di dunia. Omi berkata, kalau begitu lewati semua orang di dunia, tidak ada yang bisa menolak sekarang. Kakak Feng, kenapa aku tidak bisa melihatmu sedikit pun? Kamu terlalu banyak berubah pikiran. Oh, ini aku bahkan jika aku tidak berurusan dengan penyihir, ini aku bahkan jika aku berurusan dengan penyihir, ini aku bahkan jika aku melampaui dunia, ini aku bahkan jika aku diganggu oleh dunia. Karena itu semua kenapa aku harus berubah? Saya tidak mengerti. Jika Anda memahaminya, maka Anda telah memahami jalur bela diri saya. Kata pria itu, datang ke dasar gunung. Omi mengendarai kuda cepat dan pergi dengan putus asa, dan Little Sister mengikuti. Adik perempuan tidak mau turun gunung karena dia takut Omi akan membuat masalah, dan selalu lebih baik untuk mengikuti seseorang.
Siang hari Omi berhenti di sebuah kota kecil dan memasuki sebuah restoran, bersiap untuk makan sebelum pergi. Omi memandangi restoran ini dan menghela nafas, semuanya sedikit tidak nyaman dengan dunia ini. Aku sudah terbiasa dengan kemakmuran, dan selalu sulit untuk beradaptasi untuk kembali ke dunia ini. Saudara Feng, apakah dunia lain benar-benar bagus? Dalam hal lingkungan hidup dan gaya hidup, itu pasti melampaui di sini ratusan kali. Tidak heran aku tidak bisa tenang dan terus berpikir untuk turun gunung. Sekarang aku di bawah sini. Perasaan itu masih mirip dengan pegunungan, udara dipenuhi dengan sesuatu yang disebut kebosanan. Ya, adik perempuan, tidak apa-apa, mungkin saya benar-benar terbiasa hidup di dunia lain. Saya selalu merasa seperti kembali ke masyarakat primitif di sini, dan saya baru saja menunggang kuda sepanjang pagi, dan pantat saya hampir tidak ditendang. Bukankah dunia lain menunggang kuda? Tidak naik mobil, terbang di pesawat, menjadi kapal terbang, yang tidak senyaman menunggang kuda. Hidup ini terlalu membosankan, aku tidak tahan lagi. Aku harus menemukan sesuatu yang menarik untuk dilakukan, adik, di mana calon Master Genius terdekat. Aku ingin bersenang-senang dengannya. Master Kuasi Genius. Ya, bosan sampai mati, selalu ingin memukuli orang. Tidak menyenangkan hanya memukuli orang, lalu pergi menantang para kuasa Master Genius itu. Saya ingin mengembalikan reputasi nomor satu dunia termuda, hanya satu persatu untuk kalahkan para kuasa Master Genius itu. Bukankah itu tampak terlalu kasar? Ini aku bahkan jika aku kasar, apa bedanya jika aku tidak kasar? Katakan padaku, di mana ada Master Kuasi Genius di sekitar sini? 1078. Genius Kuasa Master terdekat dengan kita adalah Guo Qing'an dari Gunung Zhongnan, dan dia berada di peringkat ke-10 oleh semua orang di Genius Kuasa Master. Ke-10, bukankah itu berarti peringkatnya hanya satu tempat setelah tunanganmu? Ya, Qiren Xuan ke-9. Kalau begitu, pertama pergi ke Gunung Zhongnan dan tantang Guo Qing'an, lalu pergi ke Sekte Gunung Bendera dan kalahkan Qiren Xuan. Kenapa kamu menggunakan kata bas? Karena aku tidak menyukainya, jadi aku ingin menangkapnya. Ada apa? Kamu tertekan. Semakin kamu tertekan, semakin keras aku memukulmu. Adik perempuan tidak bisa berkata-kata, siapa yang tertekan? Tidak tertekan maka aku hanya akan memukulinya. Lagi pula, mereka semua dari sekolah terkenal. Aku tidak bisa membenci Sekte Naga Ilahi. Ayo makan. Setelah makan pergi cari Guo Qing'an. Oh, Omi ngajak makan mie, menantang orang jenius lain. Omi hanya merasa hidup di sini tidak membosankan lagi. Kenapa aku tidak merasa bosan padahal belum pernah menyeberang? Sekarang hanya tahu, tidak ada TV, tidak ada komputer, tidak ada barang hiburan. Seperti kembali ke masyarakat primitif, jika Anda ingin hidup dengan baik di sini, Anda harus punya uang. Tetapi dunia pelatihan seni bela diri ini tidak baik untuk orang-orang. Nikmati, gubuk jerami juga tinggal di bawah. Setelah makan siang, Omi dan adiknya melanjutkan perjalanan. Setelah sore lain melompat-lompat di atas kuda, ditambah setengah malam, sekitar pukul 10 malam, akhirnya, mereka tiba di sebuah kota. Selusin kilometer di depan, itu Gunung Zhongnan, Saudara Feng. Mari kita tinggal di sini malam ini. Semua orang sudah tidur. Dan jika kita melangkah lebih jauh, kita tidak akan dapat menemukan penginapan. Baiklah, tantangannya harus besok. Tentu saja tidak mungkin untuk pergi ke pintu sekarang. Omi memasuki kota, yang juga hanya sebuah kota kecil, dan kesulitan menemukan penginapan. Omi benar-benar agak tidak nyaman. Baru jam 10 malam. Seluruh kota, sepi seperti jam 3 pagi. Dan tidak ada lampu jalan di jalanan. Setiap keluarga juga sudah lama mematikan lampu dan tidur. Tenang luar biasa, hanya pintu masuk penginapan. Menggantung beberapa lampion, seolah mengingatkan yang lain bahwa ada sebuah penginapan di sini. Selebihnya tempat itu gelap. Sebagai masyarakat modern yang datang, Omi semakin tidak nyaman. Saya khawatir tidak ada tempat untuk pergi di malam hari kecuali mengunjungi rumah kaca. Little Sister, di sisi lain, tidak merasakan apa-apa. Tujuan, menginap di hotel. Minta 2 kamar tamu untuk saya. Omi Heli tersenyum, adik, 1 kamar tidak apa-apa. Aku tidak mau. Adik tersipu dan menundukkan kepalanya. Belum menikah, tidur dengan seorang pria. Tuhan, sampai mati dia tidak berani melakukan hal seperti itu. Ini menyebar bagaimana memiliki wajah untuk hidup. Bahkan jika mereka suka, bahkan bertunangan. Tetapi juga tidak dapat melakukannya. Masyarakat ini sangat feodal. Little Sister membuka 2 kamar atas yang berdekatan satu sama lain. Karena itu adalah kota kecil juga tidak banyak orang. Penjaga toko, turunkan kami makan malam. Kata Omi. Oke Le. Kata penjaga toko dengan antusias. Setelah makan malam, Omi dan Little Sister kembali ke kamar mereka. Adik perempuan sudah siap untuk mandi dan tidur. Tapi Omi tidak bisa tidur. Omi berguling ke jendela kamar sebelah dan mengetuk. Siapa ini? Kakak senior, ini aku. Kakak Feng, mengapa kamu naik ke jendela? Oh, aku tidak bisa tidur, jadi aku datang untuk berbicara denganmu. Kakak angin, sudah larut malam, tidak baik untuk datang. Selain itu, aku sudah tertidur. Aku pergi, apakah aku terlalu terbuka atau kamu terlalu mundur? Itu juga tidak baik. Yah, maka kakak laki-laki akan mengatakan satu hal terakhir. Kamu bilang, kakak senior kecil, aku mencintaimu.
Tubuh Kinren gemetar, sungguh menakutkan untuk mengucapkan kata-kata tanpa malu seperti itu dengan begitu telanjang. Kata-kata, aku tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, aku akan kembali tidur dulu kalau begitu. Bagaimanapun, ingat, kakak senior tidak akan pernah menyerah padamu. Little Sister bersembunyi di selimutnya dengan wajah memerah. Omi kembali ke kamarnya, hanya untuk menemukan dirinya benar-benar lucu. Sepertinya itu bukan dia yang dulu lagi. Namun, Omi tidak merasakan hal buruk. Omi tidak lagi memikirkannya, dan berbaring untuk tidur. Hanya saja, ranjang yang keras ini, tidurnya benar-benar tidak nyaman. Pagi-pagi sekali Omi bangun. Adik perempuan tidak berani menatap mata Omi, seolah-olah dia sangat malu, karena tadi malam Omi mengatakan aku mencintaimu dengan keras di jendela, yang membuatnya merasa malu dan kegembiraan yang aneh, meskipun dia sudah tahu bahwa dia bukan satu-satunya di hati Omi. Adik perempuan bahkan melemparkan kepalanya ke belakang, seolah-olah dia tiba-tiba sadar, dia hampir kewalahan oleh beberapa kata-kata manis Omi. Kakak senior diam-diam mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa, kewalahan olehnya. Kakak senior kecil, selamat pagi. Pagi. Omi juga menyikat giginya, tetapi begitu sikat gigi Omi masuk ke mulutnya, dia bisa mencium bau babi yang busuk, karena sikat gigi zaman ini terbuat dari bulu babi. Aku pergi, jangan biarkan orang hidup. Omi melemparkan sikat gigi, dan sikat gigi bulu babi itu hancur berkeping-keping. Kakak Feng, ada apa denganmu? Apakah sikat gigi ini masih sikat gigi manusia? Bukankah seperti itu sikat gigi orang di dunia lain? Yang tidak terjadi, sayangnya, sepertinya akan butuh beberapa saat untuk membiasakan diri dengan kehidupan di sini. Saudara angin, jangan terlalu menuntut kualitas hidup, tidak peduli apa Anda masih harus menyikat gigi. Tapi aku sudah menjatuhkan sikat gigiku. Minta penjaga toko untuk membawakan sepasang lagi. Masih tidak perlu, gunakan milikmu, berikan padaku ketika kamu selesai menyikat. Kakak Feng, ini tidak baik. Adik perempuan tersipu, mengatakan di depan umum bahwa terlalu banyak menggunakan sikat gigi yang telah disikatnya. Aku bahkan tidak takut dengan apa yang kamu takutkan. Tapi itu tidak higienis. Yang sangat tidak masuk akal, selesai menyikat. Setelah adik selesai menyikat, Omi mengambil sikat gigi dari tangannya dan mulai menggosok giginya. Adik gelisah, tapi gerakan Omi juga memberinya perasaan aneh di dalam, seolah-olah dia dicium. Setelah sarapan, mereka berdua berjalan sekali lagi dan segera tiba di Gunung Zongnan. Siapa pengunjungnya? Di bagian bawah Gunung Zongnan, dua penjaga gunung dicegat. Omi berkata, apakah pemuda ini menghilang selama 11 tahun dan tidak ada seorang pun di sungai dan danau yang mengenalnya lagi? Ben, adik perempuan sibuk berkata, dua saudara senior dari Gunung Zonan, saya Kinren dari Sekte Naga Ilahi, ini adalah kakak laki-laki saya, Petir Angin, saat itu dia adalah anak muda terhebat di dunia yang terkenal. Nomor satu termuda di dunia, tidak pernah mendengar tentang dia. Omi sangat ingin menamparnya, dia berani mengatakan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Little Sister berkata, itu normal bahwa mereka belum pernah mendengarnya, 11 tahun yang lalu mereka semua baru berusia 7 atau 8 tahun. 1079. Omi berkata, kalau begitu, reputasiku sebagai orang termuda nomor satu dunia dimulai dengan mengalahkan Guoqingan hari ini. Kedua pengamat gunung mendengus, apakah Master Kuasi Jenius Gunung Zongnan kami juga sesuatu yang bisa Anda kalahkan? Omi berkata, saya tidak ingin menimbulkan masalah, segera naik ke gunung, dan katakan padanya bahwa anak muda nomor satu dunia, Wind Lightning, ingin berdebat dengan Guoqingan, jika dia tidak mau, saya, Wind Lightning, akan segera pergi, tidak pernah memaksanya, pergi dengan cepat. Tunggu, aku akan naik gunung untuk melapor kepada tuanku. Kedua murid pengamat gunung itu segera naik ke gunung. Omi tidak memaksa masuk, lagi pula, mereka semua adalah sekte terkenal. Omi tidak bisa memberikan kesempatan kepada sekte naga ilahi untuk membuat musuh di mana-mana. Adik kecil berkata, Saudara Feng, nada bicaramu terlalu kuat, bersikaplah lembut, aku benar-benar takut bagaimana guru akan menghukum kita ketika dia tahu. Bagaimanapun juga, kita mengambil inisiatif untuk pergi ke pintu untuk memprovokasi para jenius dari sekte lain. Untuk membuatnya lebih baik, itu memotong dan memprovokasi, ini adalah sesuatu yang akan menghancurkan kesatuan sekte yang benar. Omi berkata, ayo, Kak, aku tidak terdengar sangat menarik Selain itu, bukankah kita menunggu di bawah gunung? Kita tidak memaksa masuk, apakah mereka masih bisa kejam pada naga ilahi kita? Sekte karena ini. Pada saat ini, di gunung, di luar istana tertentu, banyak murid sedang berlatih di pagi hari. Tuan, itu tidak baik. Ada apa panik, mungkinkah sekte iblis akan datang? Tuan, seorang pria dan seorang wanita turun dari gunung. Pria itu berkata bahwa dia adalah pemuda termuda nomor satu di dunia, Wind Lightning. Sementara wanita itu mengatakan bahwa dia adalah kakak perempuannya, Kinren. Pada saat itu, seorang pria yang tampak agak tampan terkejut dan bergegas dan bertanya, apa yang dia katakan? Yang termuda nomor satu di dunia. Ya, yang termuda nomor satu di dunia, Petir Angin. Dan mereka mengatakan dia menghilang begitu lama, apakah tidak ada seorang pun di sungai dan danau yang mengenalnya lagi? Apakah itu benar-benar Petir Angin? Dia bilang ya, dan dia ingin berdebat denganmu.
Alis Guo Qing'an berkerut saat dia bersenandung. Angin petir, dia sebenarnya tidak mati. Menghilang selama 11 tahun. Tetapi dia benar-benar kembali. Hahaha, yah, saya juga ingin melihat seberapa kuat pemuda terhebat dunia yang terkenal itu kembali. Lalu, saat itu, aku bertarung pedang dengan Wind Lightning. Seorang pria parubaya di sebelahnya keluar dan berkata, King An, tidak pasti apakah itu petir angin. Jangan lengah, kalau itu adalah iblis yang menyamar. Tuan, saat itu di pertemuan Gunung Yanshan, murid saya terguncang oleh pedangnya. Saya sangat kesal. Jika itu dia, saya pasti akan bersaing dengannya lagi. Pria itu memerintahkan, biarkan mereka naik. Omi dan adik perempuannya menunggu di bawah gunung selama setengah jam, dan dua murid berlari ke bawah dan berkata, angin petir, tuanku telah memintamu untuk naik gunung. Omi melompat dan terbang ke atas gunung, dan kedua murid, yang kurang dari bawaan, tercengang. Ketika Omi mendarat di luar aula yang luas di gunung, sudah ada banyak orang yang menunggu di sana. Beberapa orang di tempat kejadian melihat Omi dan menjadi pucat. Itu benar-benar awan petir angin. Saat itu, awan petir angin masih muda dan berhati ringan. Di antara orang-orang dari kelompok usia yang sama, dia tak terkalahkan. Dan Sekte Naga Ilahi akan membawanya bersama mereka setiap kali mereka pergi. Begitu banyak. Tingkat Master Sekte, serta orang-orang dari kelompok usia yang sama dengan Omi, telah melihat Omi sebelumnya. Angin petir itu benar-benar kamu. Omi menyembah, Senior Feng Qingyun. Saya memberi hormat kepada None Gunung Zhongnan Senior. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Pria bernama Guo Qing'an memandang Omi dan berkata, Feng Qingyun, ku dengar kau datang ke sini hari ini untuk bertanding denganku. Jika saya tidak salah, Anda dikalahkan oleh saya dalam adu pedang di Gunung Yan. Salah satu Grandmaster, Guo Qing'an sekarang. Wajah Guo Qing'an jelek untuk sementara waktu. Saat itu di seni bela diri pertemuan Gunung Batu Tinta, sebagai rekan, dia dipukul mundur oleh pedang Omi, itu benar-benar memalukan. Sedemikian rupa sehingga dia merasa sangat tidak senang ketika dia memikirkannya kembali sekarang. Untungnya, Wind Light Cloud menghilang kemudian. Senior Tuideles mendengus, angin petir, apakah Anda di sini untuk berdebat? Atau untuk memprovokasi? Atau bahkan untuk mengajar? Tolong beri murid saya sedikit martabat. Apa gunanya mengungkit masa lalu? Selain itu, masa lalu hanya mewakili masa lalu. Dan tidak pasti siapa yang akan pergi jauh hari ini. Hahaha, pelajaran senior Tidane adalah, senior kotak ini kepada Anda untuk menebus kesalahan. Namun, senior tidak bermaksud untuk mengungkapkan bekas luka orang lain. Senior saat itu pedang atau bahkan tamparan untuk mengusir orang. Tidak sedikit, sebaliknya, bagaimana bisa disebut sebagai anak muda nomor satu dunia. Wind Lightning, hentikan omong kosongnya. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku, hanya karena kamu kuat sebelumnya. Tidak berarti itu sama sekarang. Guo Qing'an mendengus. Omi tersenyum, alasan kenapa aku kembali hari ini adalah untuk membiarkan orang-orang di sungai dan danau mengenalku kembali, anak muda nomor satu di dunia saat itu, jadi aku masih ingin mengusirmu dengan pedang. Bermimpi. Guo Qing'an menginjak tanah dan membunuh Omi. Guo Qing'an dengan santai menggunakan pedang, niat membunuh yang dipancarkan dari pedang itu sama menariknya dengan dinginnya manusia, dan ada momentum dingin pada pedangnya, yang tampaknya merupakan ahli yang acuh tak acuh. Sial, mereka berdua menambahkan pedang mereka bersama-sama. Banteng Omi sudah diledakkan, untuk dilawan dengan pedang. Jika tidak, itu akan menjadi tamparan keras di wajahnya. Oleh karena itu, pedang Omi seperti 1000 variasi, dinding kuningan yang meledak di sisi lain. Omi memiliki kepercayaan diri. Karena pemahaman Omi tentang dao bela diri adalah bahwa 10.000 perubahan adalah konstan, itu adalah dao bela diri yang sangat mendalam, hampir sebanding dengan dao bela diri. Tidak ada pukulan yang lebih baik daripada pukulan. Ini adalah seni bela diri yang sangat mendalam, hampir pada setara dengan seni bela diri. Tidak bergerak lebih baik daripada bergerak, yang telah terkenal sejak zaman kuno, tetapi tidak ada seorang pun di dunia Jianghu saat ini yang benar-benar dapat memahaminya. Ten-Tousan Transformations milik Omi hampir mirip dengan Nostrokes jadi sangat kuat. Wow, begitu pedang mereka bertemu, Guo Qing'an mundur beberapa langkah, dan kekuatan seperti dinding kuningan dari permainan pedang Omi tak tergoyahkan, memaksanya untuk mundur. Banyak orang di tempat kejadian sangat terkejut. Guo Qing'an sebenarnya dipukul mundur oleh pedang Omi ini, sangat memalukan. Pada saat ini, wajah Guo Qing'an merah dan putih. Saat itu, dia dipukul mundur oleh angin dengan satu pedang, dan dia turun dari panggung pertemuan tanpa satu foto pun. Tetapi hari ini, dia telah menjadi master kuasi jenius. Dan masih seperti ini. Omi tersenyum, memang, senior sangat terganggu, selamat tinggal. Beberapa guru utama di tempat kejadian tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya sedikit tertekan. Guo Qing'an berteriak, angin petir, jangan pergi, aku belum kalah. Omi berbalik dan berkata, Guo Qing'an, kamu sudah kalah. Belum, aku hanya mundur beberapa langkah. Oh, Guo Qing'an, aku di sini bukan untuk bermusuhan, aku di sini hanya untuk berdebat. Sekarang setelah kamu kalah dariku, tidak perlu melanjutkan. Jangan sampai kita merusak perdamaian dan tuanku menghukumku. Nanti, Tuan Guo Qing'an berkata, Qing'an, mundur. Menguasai. Mundur. Guo Qing'an sangat tertekan dan mundur. Wind Lightning.
Kamu memang luar biasa, layak menjadi yang termuda nomor 1 di dunia saat itu. Oh, terima kasih telah menyombongkan Senior Noneli. Aku sangat tersinggung. Selamat tinggal, aku masih harus buru-buru ke sekolah bendera gunung untuk memukul pantat kecil Kiren Suan. Hahaha, karena bocah ini benar-benar berani mencongkel anak bungsuku saat aku tidak di sini. Hahaha. 1080. Omi mundur dari Gunung Zongnan, dan Gunung Zongnan tidak mempersulit Omi karena Omi juga sopan dalam memotong dan Guokingan telah kalah. Saudara Feng, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke sekolah bendera gunung? Sial, apakah kamu pikir aku bercanda? Tapi kamu memastikan bahwa kamu akan bisa mengalahkan Kiren Suan. Kakak senior kecil, dengan apa yang baru saja kamu katakan, Kiren Suan akan ditinju olehku sekali lagi. Kakak senior Feng, saya khawatir istri guru-guru akan menyalahkan saya. Jangan khawatir, selama saya tidak kalah, maka saya pasti akan memberikan wajah istri guru-guru saya. Bahkan jika dia menyalahkan saya, itu hanya untuk pertunjukan. Tentu saja, jika saya kalah, maka itu hanya pacaran. Untuk mempermalukan diri sendiri, dan itu adalah sesuatu yang benar-benar harus dipikirkan. Apakah kamu begitu yakin bahwa kamu pasti akan menang melawan orang lain? Adik perempuan, saat ini, Paragon Genius ini semuanya seumuran dengan kita. Ketika saya disebut sebagai yang termuda nomor 1 di dunia, mereka tidak sebaik saya. Sekarang setelah saya kembali, saya secara alami akan memberitahu semua orang bahwa nomor 1 termuda di dunia akan menginjak kepala mereka lagi. Hahaha. Speechless, itu hanya nama palsu. Omi mengobrol dengan adik perempuannya sepanjang perjalanan pulang. Setelah menunggang kuda selama sehari kemarin, dan hari ini, mereka harus naik lagi. Dan untuk pergi ke Sekte Bukit Bendera, mereka harus naik selama 3 hari 3 malam. Omi hancur ketika dia memikirkannya. Itu benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan kembali nama palsu termuda di dunia. Seseorang mungkin bertanya, kecepatan penerbangan mereka jauh lebih cepat daripada kecepatan kuda, jadi mengapa mereka tidak terbang saja? Lebih banyak menunggang kuda. Itu pertanyaan yang sangat konyol. Terbang adalah tentang kekuatan. Terus terang, itu seperti lari cepat 100 meter, waktu yang singkat, atau ketika bertarung, atau melarikan diri terbang begitu keras. Setelah 3 hari terburu-buru, Omi dan Kinren, mereka akhirnya tiba di lokasi Sekte Gunung Bendera. Pada saat ini, Omi dan Kinren berdiri di kaki Sekte Gunung Bendera, yang baru saja menerima undangan untuk memberikan penghormatan dan sedang menunggu murid mereka untuk menyampaikannya. Segera, salah satu murid Sekte Gunung Bendera turun gunung. Tuan, kami membiarkanmu naik. Pergi. Omi dengan sengaja mengambil pinggang adik perempuan dan kemudian terbang menjauh. Adik perempuan ketakutan. Kakak Feng, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, tidak baik dilihat di siang hari bolong. Namun, Omi tidak mau melepaskan Kinren. Omi sepertinya sengaja melakukannya. Karena tujuan Omi adalah untuk dilihat oleh orang-orang dari Sekte Bukit Bendera, terutama Kiren Suan, yang pasti sangat marah ketika melihat tunangannya terbang dengan Omi di pelukannya. Kakak Feng, lepaskan aku Adik kecil, aku tidak akan melepaskanmu. Mengapa? Karena aku di sini dengan sengaja. Kamu, adik perempuan tertekan. Sebenarnya, jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia bisa melepaskan diri dari Omi, tapi dia tidak bisa mengumpulkan keberanian di dalam. Dengan demikian, Little Sister terbang setengah berjuang sampai ke aula utama Sekte Gunung Bendera. Ratusan orang telah berkumpul di aula utama Sekte Gunung Bendera, semuanya murid dan guru Sekte Gunung Bendera dan seterusnya. Tentu saja, Kiren Suan juga mempromosikannya. Pada saat ini, orang banyak melihat Omi datang dengan Kinrei di lengannya, dan wajahnya berubah. Ini bukan hanya memalukan bagi Kiren Suan, ini juga memalukan bagi Sekte Gunung Bendera, karena semua orang tahu bahwa Kinrei adalah tunangan Kiren Suan. Adapun Kiren Suan, dia hampir tidak memuntahkan darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wind Lightning akan melakukan ini. Omi melepaskan adik perempuannya begitu dia mendarat di tanah, tidak bertambah 1 inci pun. Dia masih seorang pria yang memahami keadaan umum dan kepatutan situasi. Omi menyembah ke aula yang penuh dengan orang. Senior Feng Xiaoyun, salam untuk semua anggota senior Sekte Gunung Bendera. Bang, Tuan Kiren Suan menamparkan meja dan meraung. Apakah kamu menyapaku? Senior Yun Song, apa maksudmu dengan itu? Kinren adalah tunangan dari muridku Kiren Suan. Apa maksudmu dengan memeluknya sampai ke sini? Oh, Kinren adalah adik perempuan saya yang tumbuh bersama. Ketika saya masih kecil, saya bahkan mandi dengan adik perempuan saya. Distrik memeluknya untuk terbang. Itu sangat normal untuk saudara laki-laki dan perempuan saya. Kamu. Kemarahan Yun Song bergetar. Kiren Suan bahkan lebih banyak mata merah, ketika dia masih kecil dan mandi bersama juga berkata. Tapi Little Sister tersipu, tak berdaya dan penuh depresi, menatap Omi. Kakak Feng, jangan bicara omong kosong. Kakak senior, kami sering mandi bersama ketika kami masih kecil. Oke, mungkinkah kamu punya tunangan dan kamu bahkan ingin menyangkal apa yang terjadi ketika kamu masih kecil? Cukup, Kiren Suan berteriak. Omi melihat ke arah Kiren Suan dan tersenyum. Kamu adalah sekolah Flag Hill, calon jenius yang terkenal. Kiren Suan, kan? Kamu benar-benar berbakat, tidak heran adik perempuanku mencintaimu sampai mati.
Begitu pedang mereka bertemu, Guo Qing'an mundur beberapa langkah, dan kekuatan seperti dinding kuningan dari permainan pedang Omi tak tergoyahkan, memaksanya untuk mundur. Baru setelah menyelesaikan aku, Qinren menghentakkan kakinya dan memelototi Omi. Terperangkap oleh Omi, Omi pasti sengaja memprovokasi dia untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Omi tertawa, kakak, kamu tidak jadi kamu tidak mencintai Qi Rensuan sama sekali. Oh, sepertinya kakak laki-laki itu salah paham. Qi Rensuan berteriak dan bertanya, Qinren, katakan padaku bahwa kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang baru saja kamu katakan. Aku, adik perempuan sedang menunggangi seekor harimau. Omi berkata, Qi Rensuan, mengapa kamu berteriak begitu keras punya nyali untuk datang padaku? Qi Rensuan menggertakkan giginya dan berkata, angin petir, jika kamu berani datang dan menyebabkan masalah di Sekte Gunung Benderaku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu. Hahaha, tidak bisakah kamu melihat undangan saya untuk memberi hormat? Saya di sini untuk memberi hormat kepada semua senior Sekte Gunung Bendera. Selain itu, hanya dengan Anda tidak layak bermain dengan Ben Shao. Ben Shao, aku tahu, apakah kamu pikir kamu masih Shao nomor 1 di dunia saat itu? Pertama, aku bertanya apakah pedang di tanganku menjawab. Ketika Ben terkenal di dunia, kamu tidak tahu harus bermain lumpur di mana. Yah, Qi Rensuan menjadi gila karena marah dan segera bergegas untuk membunuh Omi. Omi sudah siap. Kekuatan Qi Rensuan berada di peringkat ke-9 di antara semua master terpenting jenius di sekolah yang saleh, dan dao bela diri yang dia pahami adalah kekerasan. Seperti apa kekerasan itu, terserah dia untuk bertanya. Oleh karena itu, pedang Qi Rensuan keluar dengan perasaan yang sangat kuat dan keras, seolah-olah angin dan hujan akan datang, dan tidak ada kekakuan. Sayangnya, dao bela diri yang dipahami Omi adalah perubahan, yang berarti bahwa Omi bisa berubah sesuka hati dengan teknik pedang atau pedang apapun yang dia lakukan. Tak terduga dan misterius menakutkan, ini adalah perasaan yang diberikan Omi kepada lawan-lawannya. Bas, dalam sekejap mata, mereka berdua menjalin kedua pedang mereka di istana. Gerakan pedang penuh kekerasan Qi Rensuan benar-benar tak terduga di hadapan Omi yang tak terduga, dan seluruh tubuhnya dibutakan. Bersambung. Novel Raja Tertinggi. Bab 1000